Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, acara milad ke-20 PKS banyak dihadiri perwakilan partai politik dan juga kepala daerah. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana Anies diteriaki presiden oleh ribuan kader PKS yang hadir. Dalam acara tersebut, tiap pejabat yang hadir diperkenalkan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi satu persatu. Mulai dari Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, politisi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, serta Menparekraf Sandiaga Uno. Namun saat Abu menyebut nama Anies, riuh tepuk tangan kader dan simpatisan PKS terdengar lebih ramai daripada elit partai politik sebelumnya. Bahkan ada yang meneriaki Anies dengan sebutan presiden. Abu pun kemudian meminta kepada Anies untuk bersabar tanpa menjelaskan maksudnya. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ya, pemirsa, kita masih akan kembali lanjutkan dialog dengan juru bicara DPP PKS Muhammad Iqbal dan pengamat politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo. Selamat sore. Pak Iqbal, Pak Karyono masih bergabung bersama kami di MNC News Now ya. Kita simak tadi bersama-sama tayangan. Ini Anies Baswedan kemudian diteriaki atau mendapat tepuk tangan sorakan yang relatif lebih meriah dibandingkan beberapa nama yang disebutkan sebelumnya. Tanggapannya seperti apa? Ya, jadi memang ini mungkin perlu publik ketahui bahwa yang hadir kemarin itu memang kebetulan mayoritas berasal dari Jakarta. Jadi kader-kader PKS yang kita galang dari Jabodetabek khususnya. Mungkin mereka apresiasi karena gubernurnya dan mungkin juga merasakan perubahan di Jakarta ya selama Pak Anies memimpin yang diusung oleh PKS. Jadi wajar saja mendapat apresiasi yang lebih dari kader-kader PKS yang hadir. Yang kedua, memang Pak Anies ini kan memang secara tidak langsung sudah mendeklarasikan diri akan maju di 2024. Tentu saja, wajar saja banyak masyarakat ataupun kader yang mungkin mengapresiasi keberaniannya untuk tampil, untuk maju di 2024. Walaupun nanti saya yakin kalau kader PKS itu, kalau soal keputusan partai mereka akan sami'na wa ta'na, mereka akan taat, mereka akan satu komando. Oke, tapi kan tadi PKS sudah memberikan seakan-akan sinyal untuk bergabung di KIB begitu ya. Sedang kita tahu KIB ini ada Erlangga yang sudah deklarasi maju Capres 2024. Jadi ini siapa Capres pilihan PKS? Raffi Ahmad kah? Atau Anies atau ada nama lain? Apa namanya, tidak bisa menunjukkan siapa Capres dan Cawapresnya, tentu saja sulit untuk PKS untuk bergabung ya. Kecuali KIB sudah membuka siapa nama capresnya, berapa partai koalisinya. Ya, jadi memang yang terpenting bagi PKS tadi, sosok figur itu juga sangat berpengaruh. Ya, karena figur ini juga adalah sesuatu yang dipilih masyarakat. Karena masyarakat memilih calon presiden yang diusung oleh partai politik. Jadi saya kira dalam konteks ini PKS masih sangat terbuka. PKS masih fleksibel, tapi PKS terus bergerak, terus mengamati, terus melakukan koordinasi, komunikasi, terus melakukan silaturahim, dan kami terus yakin bahwa PKS akan mendapatkan sosok yang sangat tepat di 2024. Oke, kita ke Pak Karyono. Pak Karyono, tanggapan Anda seperti apa Pak Karyono dari pengamat politik? Jadi gini, menurut saya begini, PKS ini masih menunggu ya. Tapi ada kecenderungan, kalau kita lihat dari kedekatan, ini PKS akan lebih cenderung bergabung dalam koalisi yang akan mendukung sosok Anies Baswedan. Ya. Nah, kalau kita baca berbagai statementnya, Surya Paloh misalnya ya, sempat menyebut Anies menjadi salah satu, tapi kan belum ada, sampai saat ini kan belum ada yang secara resmi mengusung cawapres. Nah, oleh karena itu ini masih belum jelas gitu. Nah, kan belum tentu juga misalnya Nasdem apakah mau mendukung Anies atau tidak, karena beberapa nama juga disebut juga oleh Surya Paloh misalnya, ada sosok Ganjar dan ada Ridwan Kamil dan lain sebagainya.
Maka ketika Nasdem misalnya memutuskan untuk bergabung apakah ke Koalisi Indonesia Bersatu atau ke gabung bersama dengan PDIP Gerindra, maka PKS bisa ketinggalan kereta gitu. Nah, disitulah nanti PKS baru menentukan akan bergabung, akan berlabuh pada koalisi yang mana. Yang mana? Kita konfirmasi langsung ke Pak Iqbal kalau begitu. Pak Iqbal, dari kacamata pengamat politik ini disampaikan, jangan-jangan PKS ini akan lebih mendekatkan diri kepada koalisi yang mendukung sosok Anies Baswedan. Benar demikian atau tidak? Ya, saya kira tidak juga ya. Artinya masih banyak komunikasi yang dilakukan oleh calon-calon lain selain Pak Anies. Pak Anies ada komunikasi ya. Tetapi juga kami masih mengamati, masih meneliti, masih melakukan koordinasi karena terus terang tidak mudah untuk menentukan pilihan. Tapi lagi-lagi dalam PKS kita memiliki mekanisme yang majelis syuro yang memutuskan, tetapi kita sudah ada tim komunikasi, ya tim yang tugasnya akan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman koalisi. Karena politik itu sangat dinamis. Detik akhir aja bisa berubah. Apalagi yang awal-awal. Tapi bicara sosok yang tadi Makanya paling... saran saya ke teman-teman KIB, dimatangkan saja konsep koalisinya, dicari tokoh-tokoh yang terbaik. Siapa tahu, cocok, siapa tahu. Tapi kalau ternyata ada pilihan yang lebih baik dan kami pun bisa menggalang koalisi, kenapa tidak? PKS juga akan melakukan penggalangan koalisi dengan parpol-parpol yang tentu saja mencari yang cocok dan sama visinya. Dengan kata lain, PKS juga terbuka jika KIB menawarkan sosok-sosok lain begitu ya, selain yang diusung oleh PKS begitu. Sangat terbuka, apalagi kalau KIB melamar calon dari PKS misalnya, ternyata survei tokoh nasional kami Habib Salim itu tinggi, maka KIB menawarkan yang menjadi capres atau cawapres itu tentu saja juga kami akan tangan terbuka sekali. Karena banyak sekali tokoh-tokoh PKS ini ada. PKS akan lebih senang lagi kalau ternyata sosoknya dari PKS begitu. Sohibul Iman, ada Presiden kami Ahmad Saihu. Silakan. Ini adalah tentu saja sangat penting karena faktor etnik juga penting. Faktor pengalaman itu juga sangat penting. Jadi PKS punya juga banyak dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah. PKS punya juga dari luar Jawa, ada dari Sumatera dan lain-lain. Jadi PKS saat ini sedang menakohkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai tokoh bangsa kami. Tapi Pak Iqbal bicara tentang sosok Anies Baswedan ini, apakah sudah mewakili citra PKS ke depannya yang ini katanya ingin menyasar poros tengah? Kita ketahui kan kemarin juga rebranding katanya. Ya saya kira itu sah-sah saja dalam politik ya, namanya juga usaha ya, namanya juga politik, tentu saja dia harus menampilkan yang terbaik, meyakinkan pemilih, apalagi meyakinkan pemilih PKS itu nggak mudah karena kader-kader PKS ini kan kader-kader yang berpendidikan, mereka berada di perkotaan, tentu saja mereka membaca berita, mereka melek politik, mereka meneliti rekam jejak, apalagi sekarang sangat mudah sekali melihat track record seorang itu apakah dia memiliki kinerja atau tidak, memiliki pengalaman atau tidak. Kita ke Pak Karyono. Pak Karyono, kalau upaya rebranding yang dilakukan PKS ini apakah memang sudah dirasa tepat begitu sebagai strategi untuk kemudian meningkatkan dukungan begitu? Ya, saya mengamati ya, teman-teman PKS ini cukup cerdik ya, sangat lihai di dalam memainkan irama politik gitu ya. Nah, termasuk rebranding ya. Rebranding ini menurut saya memang satu strategi ya, menurut saya cukup efektif juga. Nah, kalau kita setback ke belakang ya, dalam pemilu 2019 yang lalu ya, positioning politik PKS kan memang sengaja berada pada posisi yang diametral dengan rezim pemerintahan Jokowi pada saat itu. Nah, memang ada beberapa partai yang berada di luar pemerintahan ya, seperti Gerindra kan berada di luar pemerintahan ya di periode pertama Pak Jokowi. Ada juga di Demokrat berada di luar pemerintahan, sebut saja lah partai oposisi. Tetapi PKS sangat cerdik mengambil positioning politik yang sengaja memang membuat posisi politik PKS itu berhadap-hadapan ya, secara diametral dengan rezim. Nah, tujuannya adalah untuk menangkap, untuk menarik ceruk pemilih yang tidak puas terhadap pemerintah. Nah, apakah strategi 2019 yang dilakukan oleh PKS yang cukup berhasil menaikkan
perolehan suara dari 2014 ke 2019 ini akan digunakan lagi pada pemilu 2024 gitu. Nah, nampaknya kecenderungannya akan diulang kembali ya kesuksesan PKS di pemilu 2019 yang lalu. Nah, ini kan sudah mulai terbaca ya indikator-indikatornya ya. PKS, konstituen PKS, setidaknya kalaupun tidak Pak Iqbal yang secara eksplisit mendukung Anies, tapi konstituennya, ya beberapa kadernya, mayoritas kadernya sudah menyebut-nyebut Anies sebagai presiden, gitu. Ya. Nah, ini juga bagian dari strategi PKS, ya. Kalaupun seandainya dalam kontestasi pilpres, ya Pak Anies kalah misalnya, kalau seandainya lolos gitu ya. PKS masih mendapatkan benefit politik gitu. Nah, kenapa? PKS dianggap sebagai partai yang memang oposisi sejati gitu. Nah, di sini ada keuntungan elektoral bagi PKS. Pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi lebih cenderung akan cenderung memilih ke partai yang memang oposisi gitu. Yang garis keras lah, sebut saja begitu. Nah, ini pengamatan saya, Mas Agung. Baik, Pak Karyono, Pak Iqbal, diskusi terkait ini memang masih menarik untuk kita tindak lanjuti lebih jauh lagi. Namun sayang waktu kita terbatas sekali. Kita harus akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih juru bicara DPP PKS Muhammad Iqbal dan pengamat politik Indonesia Public Institute Pak Karyono Wibowo. Salam sehat selalu. Salam sehat. Sehat selalu. Dan pemirsa saya Jada Parwara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Now.